Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga seorang hamba yang beriman. Asim pernah bernadar dan bersumpah sama Allah untuk tidak disentuh oleh orang musyrik pun semasa hidupnya selama-lamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menahannya dari hal itu setelah wafatnya, sebagaimana dia telah melindungi dirinya dari hal itu semasa hidupnya. Karena terjadi sesuatu, akhirnya yang terjadi pada saat itu, Asim dengan temannya, ya, yang 3 orang tadi, Khalid bin Bukhair dan juga ya, Marsad bin Abi Marsad, tiga-tiganya sepakat. Kata Asim, saya demi Allah tidak akan menyerahkan diri saya, kita melawan dan 3 orang ini sampai akhirnya terbunuh mati syahid. Dan waktu itu kebetulan suku Hudzail tidak tahu kalau yang mana Asim, mereka tidak tahu. Sampai akhirnya mereka mendesak 3 orang yang tersisa untuk mengakui. Akhirnya 3 orang itu ditawan dan mereka tahu dari 3 yang tersisa kalau ada Asim di antara sahabat yang ditunjuklah Asim itu. Maka mereka pun bergembira pada saat itu karena mereka pikir mereka bisa dapat 100 ekor unta dari Sulafa, kemudian mereka juga akan dapat emas sepenuh batok kepalanya Asim, gitu kan? Apalagi Asim sudah mati, terbunuh gitu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka datang untuk memenggal kepala Asim yang sudah mati. Maka tiba-tiba Allah datangkan lebah, dan lebah ini memenuhi seluruh tubuhnya Asim. Mereka tidak bisa lihat sedikit pun satu sisi dari tubuhnya Asim. Mereka tidak tahu mana bedanya antara kepala sama kaki. Jadi bukan lebah itu menghubungi bentuk seperti manusia, tapi berbentuk seperti kotak, sehingga mereka tidak pernah tahu yang mana kepala, mana kaki. Mereka tidak bisa itu. Mereka berusaha mengusir lebah-lebah itu tidak pindah. Terbang sedikit kembali lagi. Jadi mereka tidak pernah tahu. Maka mereka berkata satu sama yang lain, biarkan dulu sampai sore, mungkin nanti lebah-lebah ini akan pergi. Pada saat tiba sore hari, Allah datangkan banjir yang besar di lembah itu, kemudian membawa jenazah Asim radhiyallahu anhu entah kemana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hajat dia sebagaimana Umar bilang tidak pernah lagi disentuh oleh orang-orang kafir. Disebutkan oleh penulis, ada saya bacakan di riwayat sini, ketika terjadi tragedi Rajin atau Bi'r Ma'una, Rasulullah SAW mengirim 10 orang mata-mata dan mengangkat Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin mereka. Asim merupakan kakek dari Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu saat sampai di Hiddah yang terletak antara Usfan dan kota Mekah, mereka terlacak oleh warga Bani Hudzail yang dikenal dengan Bani Lihyan. Lalu mereka melacak jejak Asim dan sahabat-sahabatnya dengan pasukan yang berjumlah hampir 100 orang pemanah hingga menemukan tempat makan kurma mereka di sebuah rumah yang mereka singgahi. Lalu mereka berkata, ini adalah kurma Madinah atau Yathrib. Lalu mereka menelusuri jejak Asim dan para sahabat. Tak kala Asim dan para sahabat merasakan keberadaan musuh, mereka berlindung ke sebuah tempat. Lalu musuh mengepung mereka seraya berkata, nyerahlah, lalu serahkanlah tangan kalian, dan kalian akan mendapatkan jaminan dan perjanjian bahwa kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Lalu berkatalah Asim bin Thabit, wahai sahabat-sahabatku, secara pribadi aku tidak pernah mau menyerah untuk mendapatkan perlindungan seorang kafir pun. Kemudian dia berdoa, ya Allah, beritahukanlah hal ini kepada Nabi kami Muhammad SAW. Lalu musuh menyerang mereka dengan lesatan anak-anak panah. Mereka berhasil membunuh Asim, lalu 3 orang dari sahabatnya menyerahkan diri untuk mendapatkan jaminan dan perjanjian. Di antara mereka ada Ubaid dan Yazid bin Ad-Dathna dan seorang laki-laki lagi. Asim pada saat itu teringat nazarnya Sulafa, lalu ia melepaskan pedangnya seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku melindungi agamamu dan pembelahnya. Maka lindungilah dagingku dan tulangku, dan janganlah engkau biarkan seorang pun dari musuh-musuhmu menjamahku. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melindungi agamamu di pagi hari, maka lindungilah jasadku di sore hari. Ibnu Ishaq berkata rahimahullah, seorang ahli sejarah tentunya, tak kala Asim dibunuh, orang-orang muda ingin mengambil kepalanya untuk dijual kepada Sulafa binti Sa'ad. Namun mereka tertahan oleh sekumpulan lebah. Tak kala serangga itu masih mengelilingi Asim atau menghalangi mereka dari Asim, mereka berkata, biarlah dulu hingga sore hari, serangga itu pasti pergi.
lalu kita mengambilnya. Namun Allah SWT kemudian mengirimkan air bah lalu mengapit Asim dan membawanya pergi. Asim sebelumnya telah memberikan janji bahwa tidak akan ada seorang musyrik pun menyentuhnya, dan ia selamanya tidak akan menyentuh orang-orang musyrik pun karena mereka najis dalam pandangannya. Ibnu Sayyid Nas dalam kitabnya Al-Maqamat Al-Aliyah fi Al-Karamat Al-Jaliyah tentang keramatnya orang-orang saleh, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwa Asim tidak akan menyentuh seorang musyrik pun. Penjagaan Ar-Rahman telah melindungi Asim dari sentuhan telapak tangan dan jemari musuh dengan sekumpulan lebah lalu dengan air bah dalam sebuah kematian yang sangat mulia. Ia lalu diseret oleh air bah sejauh-jauhnya dan dibawa ke tempat yang mereka tidak tahu sama sekali. Kata penulis, Allah SWT telah menjaga kepala Asim yang mulia itu agar tempurung kepalanya tidak digunakan untuk minum arak. Ia telah melindungi agama Allah, maka dia pun melindungi jasadnya. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, kuasa Allah SWT. Jadi Asim ini termasuk yang kita sebutkan salah satu keutamaannya, beliau itu adalah mustajab doa. Ada dua doa yang masyhur yang mustajab. Yang pertama pada saat mereka akan diserang oleh suku Hudzail tadi yang berkhianat atau Bani Lahyan, maka dia berdoa agar berita disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW dan Nabi dengar itu sampai wahyu kepadanya. Kemudian yang kedua, agar jasadnya tidak disentuh oleh orang-orang musyrik. Allah SWT selamatkan jasadnya dengan perlindungan lebah dan air bah tadi. Seperti itu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan atas orang-orang yang telah membunuh para korban Bir Ma'unah selama 30 hari. Mereka adalah suku Ra'al, Zakwan dan Usayyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, di pura-pura masuk Islam tadi. Allah SWT juga telah menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca berkaitan dengan mereka yang dibunuh di Bir Ma'unah itu. Kemudian ayat tersebut terhapus. Ayat tersebut berbunyi, Ballighu qaumana an kad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu. Artinya ini pernah ayat turun kemudian terhapus secara tilawah dan hukum gitu ya. Sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami dan dia ridho terhadap kami dan kami pun ridho kepadanya. Jadi ayat turun kepada Nabi SAW yang menceritakan tentang perkataan Asim dan teman-temannya yang terbunuh mati syahid. Ini gambaran kisah tokoh kita tentunya, dan kita akan masuk lebih dalam membahas manasik dan juga manakibnya, keutamaannya, dan juga kita akan baca yang lebih penting daripada itu nanti pelajaran apa yang kita bisa ambil atau ad-durus wal ibar. Pertama sekali, Asim termasuk as-sabiqun al-awwalun radhiyallahu anhu. Artinya orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan sudah kita tahu tentunya mereka punya keutamaan sebagaimana yang kita ingatkan di Durus wal Ibar insyaallah. Kemudian yang kedua, dia termasuk orang yang hadir Aqabah. Ini tadi yang saya lupa sampaikan ya. Jadi Asim termasuk salah satu dari orang-orang Madinah yang datang bertemu dengan Nabi SAW di Bai'at Aqabah di Mekah di awal-awal waktu mereka ingin memberikan perlindungan kepada Nabi SAW agar Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga, dia menghadiri dua peperangan bersama Nabi SAW, peperangan yang besar yaitu Badr dan juga Uhud. Yang keempat, Nabi SAW memberikan kesaksian tentang keterampilan perangnya dan bagaimana Nabi SAW menyuruh kita semua muslimin agar berperang seperti cara Asim, yaitu musuh dari jauh sudah diserang, mendekat gunakan senjata yang bisa menjangkau mereka. Kalau sudah lebih dekat lagi baru kita gunakan senjata yang pendek atau yang dekat ya. Kemudian yang kelima, terkenal dengan keberaniannya karena pada saat orang-orang kafir dari Bani Lahyan atau suku Hudzail tadi itu mengepung dan memberikan perjanjian, kalian serahkan saya diri kalian, kami tidak akan bunuh kalian. Dia tidak mau. Dia bilang saya tidak akan mungkin percaya kesepakatan ini ya, karena bagi dia tahu tidak mungkin orang-orang yang telah pura-pura masuk Islam kemudian tiba-tiba berkhianat dan jalan baru mau benar dengan janjinya, nggak mungkin. Maka Asim radhiyallahu termasuk orang yang menolak itu. Beliau pun akhirnya tetap melawan sampai terbunuh mati syahid. Jadi ini keberanian yang luar biasa. Jadi 6 orang atau 3 orang yang melawan kurang lebih sekitar 100 orang.
Kemudian yang keenam, dia mustajab doa. Terbukti tadi saya bilang, dia minta kepada Allah SWT menyampaikan berita pengkhianatan ini kepada Nabi SAW sampai Nabi doakan suku-suku ini agar Allah hancurkan selama 30 hari atau sebulan. Kemudian yang kedua, agar jasadnya baik dia hidup ataupun dia sudah mati tidak tersentuh dengan orang-orang musyrik, dan Allah SWT kabulkan itu. Yang ketujuh, turun padanya firman Allah Subhanahu wa taala walaupun ayat ini terhapus secara tilawah. Ya, dan juga sudah tidak ada lagi tilawah yang dibaca, juga ini tidak ada hukum ya. Dari yang saya sudah bacakan, balighu qaumana an qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu. Sampaikan kepada kaum kami kalau kami telah menemui Tuhan kami dan kami ridho dan dia ridho kepada kami pun ridho kepadanya. Kemudian yang kedelapan, mati syahidnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tersendiri tentunya. Sekarang kita masuk kepada inti bahasan kita yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan as-sabiqunal awwalun. Maksudnya orang-orang yang pertama masuk Islam. Ini karunia yang Allah pilih gitu. Ya. Karena sering saya ulangi kalimat ini dalam serial sahabat, tidak mudah menjadi orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dulu. Sulit sekali. Di Mekah, perkampungan kecil, gitu kan, padang pasir, rumahnya orang masih dari tanah liat, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku nabi, beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal gitu kan? Tidak gampang. Sekarang saja masih banyak orang tidak beriman. Quran sudah lengkap, terjemahannya sudah banyak, banyak dai-dai masih banyak belum masuk Islam. Apalagi di awal-awal dulu, masih baru berapa ayat yang turun. Makanya mereka punya kedudukan tersendiri. Tugas kita, ini garis bawahi penting pelajaran kita, tugas kita adalah mengikuti generasi awal itu. Apa yang mereka sudah kerjakan dari sahabat, kita lakukan. Karena Allah berfirman, selalu hafal ayat ini dan renungi baik-baik. Ini kata kunci keselamatan. Mengikuti jejak para sahabat, yang terutama yang pertama-tama masuk Islam. Dikatakan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Taubah ayat 100. At-Taubah surah nomor 9. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari muhajirin, orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, dan ansar, orang-orang Madinah termasuk Asim bin Thabit. Dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik. Sibuk idolakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Asim, Zubair, semua ini jadi panutan dia. Dia mengikuti langkah-langkah mereka dengan baik. Apa yang terjadi kalau kita ikuti para sahabat? Radiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Waradu an. Mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah janjikan kepada para sahabat-sahabat itu dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka agar masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang paling besar. Oleh karena itu keselamatan ada di pemahaman para salafus saleh kita ini, para sahabat. Bagaimana mereka memahami ayat, bagaimana mereka memahami hadis, ya, kehidupan mereka, dan banyak sekali sahabat. Ya, sampai kita mengikuti salah satu saja di antara mereka sudah cukup. Apalagi sahabat sampai puluhan ribu orang kita bisa pelajari. Dan ini salah satu sebab kita kenapa pelajari tabligh akbar seperti ini. Oh, ternyata si fulan punya kelebihan ini. Dan masing-masing sahabat ada yang menonjol. Ada yang menonjol di infaknya, ada yang menonjol keberaniannya, ada yang menonjol di ilmunya dan seterusnya. Sebagaimana sudah lebih dari 40 sahabat yang sudah kita bahas. Pelajaran yang kedua tentang keutamaan ahli Aqabah atau orang yang ikut bai'at Aqabah. Jadi di awal-awal Islam Nabi Muhammad SAW coba berdakwah, tapi orang Mekah mengisolasi Nabi SAW, tidak bisa ketemu sama sekali. Ya, sehingga akhirnya Nabi SAW memaksimalkan kesempatan mendakwai orang selain Quraisy. Di antaranya tempat dan waktu paling tepat adalah haji. Di musim haji orang kumpul semua. Karena zaman itu orang-orang Arab haji. Walaupun mereka ya, masih dalam kondisi belum mengikuti ajaran Nabi SAW. Karena itu adalah ajaran Ibrahim AS, haji itu.
Dan mereka orang-orang yang datang dari Ansar ini datang oleh Nabi SAW. Setiap kali Nabi ketemu orang Arab, ngobrol lagi. Kalian dari suku mana? Suku ini. Ketahuilah saya utusan Allah. Ada ayat yang saya bawakan diturunkan kepada saya. Ini loh bunyinya dibacakan. Ada yang nolak, ada yang nerima. Tapi umumnya orang yang menerima ini pun cuma menerima, oh itu bagus. Tapi mereka tidak beriman. Ada juga, saya pernah sebutkan kisah di Sirah Nabawi itu. Ada juga di antara suku Arab itu mengatakan, hai Muhammad, saya mau beriman. Tapi dengan syarat, kalau nanti kau meninggal saya gantimu. Nabi SAW bilang itu haknya Allah. Maksudnya ganti ini jadi pemimpin ya. Kalau Nabi tidak mungkin lagi. Tapi Nabi SAW menolak pada saat itu. Sampai Nabi SAW ketemu dengan orang-orang Ansar. Terjadilah istilah Bai'at Aqabah. Jadi janji setia di Aqabah. Aqabah itu seperti gundukan batu. Yang orang masih bisa naik. Makanya di Mina, di tempat jumrah itu